Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan kita renungkan dari kitab Injil Lukas pasal 19 ayat 41. Demikian firman Tuhan. Ketika ia telah mendekati dan melihat kota itu, Yesus menangisinya. Saudara-saudara, begitu mudah hati kita terluka. Seorang anak terluka hatinya karena teman-temannya terus-menerus menghina keluarganya yang miskin. Seorang perempuan sangat terluka saat mengingat bagaimana suaminya meninggalkan dirinya dan anak-anaknya. Beberapa orang tua merasa terluka setiap kali melihat anaknya yang mempunyai jiwa pemberontak. Dan dengan berbagai cara mereka mencoba mengatasi luka hatinya. Ada yang memendam luka hatinya, ada yang melarikan diri dan pasrah, hingga ada yang nekat mengambil jalan pintas. Yesus pun pernah terluka hatinya. Ya, hatinya begitu terluka ketika ia melihat apa yang akan terjadi pada Yerusalem. Ia menyaksikan kengerian yang datang dari para musuhnya. Ia melihat bagaimana Yerusalem akan diserang dari berbagai penjuru dan bagaimana mereka akan terhimpit. Yesus hancur hatinya. Yesus menangis, namun ia tidak pasrah atau memendam luka hatinya. Yesus tahu tujuan hidupnya. Itu sebabnya ia tetap menunjukkan kepeduliannya kepada jiwa-jiwa yang terancam binasa itu. Yesus terus memberitakan kebenaran. Ia menentang dosa, mengajar orang-orang tentang Allah, dan melatih murid-muridnya menjadi tangan-tangan Allah. Hati kita mungkin terluka karena perlakuan buruk seseorang. Jika kita mengalaminya, mari kembali memahami tujuan hidup yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Saat hati terluka, mari belajar jujur mengakui luka hati itu kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada Tuhan. Pengakuan akan membuka pintu penghiburan yang kita butuhkan dan kekuatan untuk mengampuni. Ketika hati telah berdamai, maka kita akan mampu melanjutkan tujuan hidup kita tanpa ada luka di hati. Ingat, salah satu ciri kedewasaan rohani ditunjukkan dengan kemampuan mengatasi setiap luka-luka hati. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini. Mengingatkan kami bagaimana kami menyikapi setiap luka hati yang kami alami. Dan terutama dalam hubungan kami dengan sesama kami. Ada banyak luka hati yang kami terima, yang kami alami dalam hidup ini. Tetapi karena kasih-Mu, Engkau terus-menerus membalut luka hati itu, sehingga terus menyemangati kehidupan kami. Terima kasih berkati firman-Mu, mampukan kami menghidupinya. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Di tempat bekerja, tolong kami bekerja dengan baik. Dalam hubungan kami dengan sesama kami, tolong kami untuk toleran
dan saling menghargai satu dengan yang lain. Ketika kami menghadapi masalah, tolong kami supaya bijaksana menyikapinya. Di saat sedih menghadapi persoalan pergumulan, tolong kami tidak pasrah dan putus asa. Dikala kami sakit, sembuhkan dan kuatkan kami di dalam kami menjalani hidup hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.